Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyah wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia dan berberkah ini, senantiasa kita mempersembahkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rangkaian rahmat, karunia dan kasih sayang yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua, mulai dari nikmat iman, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas kita, terutama dapat melakukan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh agama ini kepada kita semua. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, sanak famili, sampai kepada kita semua yang tetap istiqomah menjunjung tinggi ajaran dan risalah beliau. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat yang sangat menarik untuk kita sampaikan sebagai bekal kita dalam menyambut bulan suci Ramadan agar lebih berkualitas dan mendapatkan nilai terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Nur ayat 30 sampai ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullil mu'minin, katakanlah kepada laki-laki yang beriman. Apa kata Allah kepada laki-laki yang beriman? Yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka. Wa yahfadu furujahum, dan juga memelihara kemaluan mereka. In dzalika azka lahum, demikian itu lebih baik, lebih suci bagi mereka, kata Allah. Innallaha khabirum bima yasnaun, dan sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa saja yang mereka perbuat. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat 31 Allah juga menyampaikan hal yang sama, peringatan kepada perempuan-perempuan mukminat. Peringatannya juga sama, yaitu menjaga pandangan mereka dan juga kemaluan mereka, dan itu lebih suci bagi mereka. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini secara umum mengingatkan kepada kita dan juga sebagai tadhkirah siapa saja, entah kita sebagai anak-anak, remaja, orang tua, lanjut usia, siapa saja orang-orang yang beriman, maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjaga pandangan kita dan juga kemaluan kita, dan itu lebih suci bagi kita, lebih terjaga kehormatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah Allah mengetahui setiap apa yang kita perbuat terang-terangan maupun tersembunyi. Teman-teman sekalian, ayat ini sangat relevansi dan sangat berkaitan dan sangat kita butuhkan untuk kemudian kita bawa dalam menyambut bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan datang sebagai madrasah. Allah hadirkan untuk membentuk ketakwaan pada setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya, fenomena yang sering terjadi, begitu banyak orang-orang yang tidak mampu meraih takwa ini. Disebabkan karena apa? Mereka ternyata hanya mempuasakan diri mereka dari lapar dan dahaga, akan tetapi tidak mampu mempuasakan anggota badan mereka, terutama mempuasakan pandangan mereka dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Bagian yang dinasihatkan oleh para ulama kita agar puasa kita lebih baik adalah kita mampu menjaga pandangan kita, hati kita, agar puasa kita lebih baik.
Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 kali 24 jam kita berinteraksi dengan media sosial, dengan HP kita. Dan ternyata HP ini adalah hal yang paling sering kita konsumsi, di mana HP ini terdapat begitu banyak hal-hal yang bermanfaat dan juga tidak bermanfaat. Orang-orang yang beriman ketika dia berpuasa, maka hendaknya dia tidak hanya mempuasakan dirinya dari lapar dan juga dahaga, akan tetapi juga menjaga atau mempuasakan anggota badannya, termasuk mempuasakan telinganya, mempuasakan matanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mungkin kita seorang pelajar, kita membuka HP kita karena membuka tugas, lalu ada hal-hal konten tidak bermanfaat, maka kita skip aja, jangan kita lihat. Akan juga kita melihat video dan juga foto-foto yang mungkin tidak sepantasnya kita lihat, maka kita jangan lakukan itu, karena itu akan mengurangi nilai ibadah-ibadah puasa kita. Atau mungkin kita ketika kita berada di luar, hendak keluar rumah, kita melihat begitu ada hal-hal aurat yang terpampang, maka kita menjaga pandangan kita. Kita gunakan panca indera kita, telinga kita, mata kita untuk hal-hal yang bermanfaat, membaca Al-Quran atau mendengarkan tilawah atau mendengarkan nasihat-nasihat, agar kemudian ibadah puasa kita lebih terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang disinyalir oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Muslim. Kata Rasulullah SAW, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illa alju wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mempuasakan diri kita, yaitu mempuasakan seluruh apa yang melekat pada diri kita, pendengaran kita, mata kita, kaki kita, dan juga apa-apa yang melekat pada diri kita, agar kemudian kita mampu mencapai tujuan dan visi Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ramadan untuk kita, yaitu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.